ialah percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, dan kepada berbangkit sesudah mati. Tanya orang itu pula, apakah artinya Islam? Jawab Nabi, Islam itu yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, menegakkan sholat, membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari. Masih pada kitab Iman jilid 1 hadis nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada suatu ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah. Didapatinya dekat Aisyah duduk seorang wanita. Lalu Nabi bertanya, siapakah wanita itu? Jawab Aisyah, inilah si Fulanah, si Anu, yang terkenal banyak melakukan sholat. Sabda Nabi SAW, jangan begitu, kerjakanlah sekuasamu, demi Allah. Dia tidak bosan memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang malas berbuat amal. Amal agama yang lebih disukai di sini, amal agama yang lebih disukai di sisi Allah ialah amal yang dilakukan secara tetap dan teratur. Ya, jangan memaksakan diri untuk sholat sebanyak-banyaknya, satu saat kita kepayahan dan berakhir. Lakukan yang cukup, yang kita mampu, tetap dan teratur. Itu maksudnya di sini. Hadis 37 dari Anas radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka satu orang yang menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, apabila di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat syairah. Dan dua, akan dikeluarkan dari neraka orang yang menyebut la ilaha illallah, apabila di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat burah. Dan tiga, akan dikeluarkan dari neraka orang yang menyebut la ilaha illallah, apabila di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat zarah. Zarah itu dikenal dengan biji sawi. Sekecil apapun, kalau kita beriman, sesusah apapun, sedikit apapun, kita akan dikeluarkan dari neraka kalau itu adalah iman. Hadis 38. Talhah bin Ubaidillah mengabarkan, seorang laki-laki Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan kepala penuh debu. Kami mendengar suaranya tetapi tidak mengerti apa yang diucapkannya, sehingga dia mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Kiranya dia menanyakan perihal Islam. Sabda Rasulullah SAW, 5 sembahyang sehari semalam. Bertanya pula dia, apakah lagi selain itu? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika Anda suka melakukan sholat sunnah. Rasulullah SAW melanjutkan, dan puasa bulan Ramadan. Bertanya pula dia, adakah lagi selain dari itu? Jawab Nabi, tidak, kecuali jika Anda suka melakukan yang sunnah. Rasulullah meneruskan, dan zakat. Orang itu bertanya pula, adakah lagi selain itu? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali jika Anda suka berbuat sunnah, sedekah. Kemudian orang itu pergi berkata, demi Allah, tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurangi apa yang Anda sebutkan itu. Maka sabda Rasulullah SAW, dia pasti beruntung kalau apa yang dikatakannya itu benar-benar ditepatinya. Ya. Lakukan yang cukup yang diperintahkan. Kalau ingin tambah sunnah boleh, tidak ditambah juga tidak apa-apa, tapi lakukan yang diperintahkan. Hadis 39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melayat jenazah orang muslim karena iman dan ikhlas, turut sholat jenazah bersama-sama dan menyelenggarakan pemakamannya sampai selesai, maka orang itu pulang membawa pahala 2 qirah,
Satu kirot kira-kira sebesar bukit Uhud. Dan siapa yang ikut sholat jenazah saja, kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu pulang membawa pahala 1 kirot. Yang maksimal 2 kirot, menyolati, mengantarkan sampai kubur, menyelesaikan sampai melihat jenazahnya, seperti itu. Itu mendapatkan 2 kirot atau 2 bukit Uhud. Hadis nomor 40. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, memaki orang muslim adalah durhaka dan membunuhnya adalah kafir. Saya ulangi. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, memaki orang muslim adalah durhaka atau fasik dan membunuhnya kafir. Hadis nomor 41 diceritakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya malam Qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan 2 orang laki-laki muslim sedang berbantahan. Maka Nabi bersabda, saya keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya malam Qadar. Kebetulan saya melihat 2 orang sedang berbantah, maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan itu berguna untuk Anda sekalian. Carilah malam Qadar itu di malam ke-7, ke-9, dan ke-5. Atau ke-5. Ya, itu kelupaan Nabi adalah rahmat bagi kita untuk melakukan secara istiqomah terus mencari malam Qadar. Hadis nomor 42. Dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama-sama jamaah. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki bertanya, apakah artinya iman? Jawab Rasulullah, iman ialah percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, dan kepada berbangkit sesudah mati. Tanya orang itu pula, apakah artinya Islam? Jawab Nabi, Islam itu yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, menegakkan sholat, membayar zakat, dan puasa Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah ihsan? Jawab Nabi, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia, biarpun engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihat engkau. Tanya orang itu pula, bilakah hari kiamat? Jawab Nabi, orang yang ditanya atau Nabi tidak lebih tahu dari orang yang menanya, tetapi akan kuterangkan tanda-tandanya. 1. Apabila budak perempuan melahirkan majikannya. Dan 2. Apabila gembala unta telah bermegah-megah dalam gedung yang indah-indah mewah. Dan kiamat itu salah satu dari 5 rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Kemudian Nabi membaca ayat, innahu ilmus sa'ah wa yunazzi hal-gaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu qada wa ma tadri nafsun biayi ardin tamutu innallaha alimul khabir. Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat dan turunnya hujan, dan yang mengetahui bayi apa yang di dalam rahim ibu. Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui orang, kerja apa yang akan dilakukan besok. Allah juga mengetahui apa yang tidak diketahui orang di bumi manapun. Dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Pintar. Surah Luqman ayat 3, surah 31 ayat 34. Surat Luqman surah ke-31 ayat 34. Setelah itu orang tersebut pergi, maka sabda Nabi, panggil dia kembali, tetapi mereka tidak menampak orang itu lagi. Nabi bersabda, itulah Jibril. Dia mengajarkan agama kepada umat manusia. Ya, di diri kita ini, casing kita adalah terdiri dari Islam, yaitu apa-apa yang kita lakukan secara syariah.
atau kita jalani secara jasad. Kemudian apa yang kita imani, yang kita lakukan secara inteligensi dan nafsu kebenaran, yaitu percaya dan melakukan dan diputuskan kebaikan melalui ihsan, bahwa itu semua demi Allah. Itulah yang kita lakukan berdasarkan 3 fondamen ini. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan suruhan-suruhan Rasulullah yang kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan pula syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa firli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.